Nah, cara mendidik etos kerjanya gini. Zaman dulu ini anak-anak ya, kalau anak-anak yang dari sekolah elektro mau STM mau sarjana yang ditaruh di persinyalan, telekomunikasi, kelistrikan dan sebagainya di jalan di anak-anak teknik sipil segala. Enggak tahu sekarang masih enggak ya. Kalau dulu saya suruh, kalau sudah diterima waktu magang pelatihan, suruh jalan tuh di jembatan mana di Somang ya. Ya, yang dalam itu jurangnya. Yang dari Jakarta ke Bandung kalau naik tol sebelah kiri. Kalau dari Jakarta itu suruh jalan di situ. Kalau nggak berani jalan nggak diterima. Ada yang tanya saya dulu, Pak kalau jatuh gimana? Ya mati loh, kok tanya lagi. Loh kamu gimana sih? Hah? Tapi saya juga jalan ya, nggak apa-apa sambil rokokan malan. Gitu. Kenapa dipaksa, terutama yang waktu penerimaannya sarjana ya. Saya bilang, karena apa? Kamu nanti harus ngasih contoh ke anak buahmu di lapangan. Kalau ada masalah, kamu sendiri harus berani jalan di situ. Loh, iya dong. Kalau nyuruh anak buah dia sendiri nggak berani jalanin kan nggak baik. Nah itu yang tadi saya jawab pertanyaan Bapak itu. Kenapa saya keliling terus? Karena gini loh. Dulu itu saya lihat ya, kalau Sabtu Minggu sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Pimpinan-pimpinannya ini libur. Saya balik, silahkan ambil libur Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis lah. Jumat, Sabtu, Minggu gantian piket. Itu termasuk saya. Termasuk saya kena piket. Ya dulu awal-awal ada yang ngomel-ngomel, terutama yang senior-senior sih, yang pangkatnya tinggi ya. Waduh saya ini ndak bisa ngurusi istri. Waduh bojomu wis tuwek sapa sing itu jawab Bapak, Pak. Menurut saya itu agak bohong, Pak. Agak bohong, nggak bohong betul sih. Agak bohong. Ya kalau istrinya itu masih muda gitu. Saya lihat modelnya kayak ngono, nggak mungkin lah. Iya kan? Saya ditugaskan kereta api itu tahun 2009. Saya menikah tahun 88. Jadi sudah 21 tahun. Nah itu saya agak beruntung Pak. Ya kalau menikah sudah 20 tahun lebih itu kan ya masuk bentino Pak, kan gak mungkin ya. Iya kan? Betul ya Bu? Kalau Ibu bilang tidak betul berarti bohong Ibu. Iya kan? Kalau sudah 20 tahun loh nggih. Iya kan? Ya tidak mungkin Pak. Kitanya sendiri juga udah tidak kuat kalau ya. Mimpin itu ilmunya cuma satu. Kalau Anda mau itu sustain tetap setelah Anda pergi itu tetap jalan. Itu ilmunya cuma satu. Mimpin itu harus ngasih contoh. Itu satu dulu. Ya. Jadi kan anak buah ini yang dipimpin ini juga lihat. Kalau mau ada perubahan, Anda bikin perbaikan segala macam, kalau dia yang Anda sebagai pemimpin yang membawa perubahan ini melihat anak buah itu kan tahu ini sebenarnya untuk dia sendiri atau untuk orang lain. Iya, pasti tahu dalam hati walaupun nggak ngomong. Iya kan? Nah, kalau ini sebenarnya itu untuk orang lain, ya, untuk niat yang katanya beliau itu apa? Ikhlas. Ya, yang tulus lah niatnya itu untuk masyarakat, untuk orang lain. Saya pikir anak buah itu tetap mau jalanin walaupun dia sudah pergi. Ya, gitu. Nah, seringkali kita bikin begini, begitu dipindah ininya pupus, surut atau hilang. Karena yang di sininya sendiri itu juga melihat, nah ini dulu mau bikin begini kan untuk supaya dia dipromosi sendiri dan sebagainya. Nah itu, ya, ini saya cerita ya. Waktu 20 Oktober 2014, saya masih di kereta api. Setelah Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, beliau maghrib itu manggil saya di istana 20 Oktober 2014. Nunggu lama, beliau nerima tamu segala terus diterima. Beliau itu cerita kira-kira ya 20 menit 30 menit beliau cerita tentang perhubungan.
tentang transportasi. Intinya saya pamit, saya bilang ke beliau, Pak, Bapak kan manggil saya yang pertama, Bapak masih punya waktu mungkin seminggu untuk mewawancarai calon-calon pembantu Bapak gitu. Kalau Bapak nanti menemukan orang yang menurut Bapak lebih pas dari saya, jangan milih saya, Pak. Kenapa? Karena ini amanah besar untuk bangsa dan negara gitu. Beliau sampai tanya, loh Pak Yonan nggak mau bantu saya ya? Saya bilang, loh saya ini sekarang pembantu Bapak, wong Bapak presiden, saya jalanin kereta. Itu. Kan saya nggak bilang, oh saya bersyukur, saya kalau ditawari sebagai menteri, saya enggak loh. Saya ngomong begitu loh. Sampai waktu hari diumumkan, saya di WA protokol di istana namanya Pak Yusuf itu, saya pikir sopo saya nggak jawab kok. Sampai ditelepon segala macam, malam subuh apa saya berangkat. Oh besok saya dipanggil segala macam. Saya juga nggak tahu, juga nggak berharap apa-apa. Betul. Nah ini menurut saya penting. Kalau you mau meninggalkan legacy yang diteruskan oleh orang lain, itu orang lain ini yang Anda pimpin tuh dalam sanubarinya itu tahu bahwa yang dibangun ini bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Ya, untuk masyarakat dan sebagainya. Itu. Kalau Ibu bilang 9 tahun masih jalan. Loh. Anak-anak kereta api ini kalau pakai seragam jalan di luar stasiun, kalau lihat saya ngerokok itu buang pasti masih takut. Iya. Lah apa wajah saya itu lebih serem daripada beliau? Enggak juga kan? Loh ini bener loh. Iya kan? Kayak dulu waktu Pak Sugeng bilang penertiban, pokoknya implemen harus bersih gitu. Loh saya itu kalau yang sensitif sekali kayak Tanah Abang saya hadapin loh. Saya juga di lapangan loh. Tapi nggak seberapa ribut kok ya, sedikit lah ya.